Bapa dalam surga, terima kasih buat anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan melalui siaran Radio Maestro ini. Hamba-Mu berdoa sementara firman-Mu disampaikan. Kiranya Roh Kudus menjamah melawat, dan Roh Kudus menganugerahkan sukacita bagi setiap sobat Maestro dimanapun berada. Dan kekuatan yang baru dianugerahkan bagi setiap sobat Maestro sementara firman diberitakan. Terima kasih Bapa di sorga, terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama kita katakan amin, amin. Shalom sobat Maestro dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Dr. Sayang Tarigan dari Kasih Doa dan Kehidupan Ministry, saudara. Saya akan bagikan kebenaran firman Tuhan, saudara semuanya. Tema yang saya bagikan adalah mengapa harus bertahan saat ada proses. Mengapa saya dan sobat Maestro harus bertahan saat ada proses dalam setiap kehidupan kita. Hari demi hari kita sudah pasti mengalami proses. Ketika kita menerima sebuah hadiah, tentu ada proses di dalamnya. Ketika saya dan sobat Maestro menerima kemenangan, keberhasilan, tentu ada proses di dalamnya. Bahkan ketika kita terpuruk sekalipun, tentu ada proses di dalamnya. Pertanyaannya adalah, apakah proses itu menjadikan saya dan sobat Maestro semakin kenal Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, atau proses itu menjadikan saya dan sobat Maestro menjauh daripada Tuhan? Itu ada di diri kita sendiri. Keputusan itu ada pada saya dan sobat Maestro. Tapi saya percaya bahwa setiap proses demi proses dalam setiap kehidupan sobat Maestro dimanapun berada, itu menjadikan sebuah kendaraan supaya semakin hari semakin kenal Tuhan, semakin hari semakin intim dengan Tuhan, semakin hari semakin hidup dalam kebenaran, bahkan semakin hari semakin menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kejadian 39 ayat 2 berkata, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Di sini saudaraku semuanya, pasal 37 di sana diceritakan bahwa Yusuf mendapatkan mimpi dari Tuhan. Tetapi saudara, yang menjadi kesalahan Yusuf adalah dia langsung menceritakan mimpi itu kepada saudara-saudaranya, bahkan di hadapan orang tuanya juga. Dia tidak berpikir, dia tidak berpikir begini, ini apakah waktu yang tepat untuk saya beritahukan? Itulah cikal bakal kesombongannya Yusuf, saudara. Makanya ketika saya dan saudara mendapatkan sebuah pernyataan dari Tuhan, berdoa dulu, sampaikan tepat pada waktunya. Supaya apa, saudara? Supaya ketika kita menyampaikan apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita tentang orang lain, itu tepat, dan orang itu siap menerimanya, saudaraku semuanya. Jadi saudara, tetapi yang sangat menarik adalah proses demi proses yang dialami oleh Yusuf, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Makanya dia selalu berhasil dalam setiap pekerjaannya, saudara. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sadar bahwa Tuhan menyertai kita, saudara? Jadi poin pertama yang saya bagikan adalah mengapa harus bertahan saat ada proses. Poin pertama adalah ada penyertaan Tuhan, saudara. Dia Allah yang selalu menyertai kita semua. Yang setuju katakan amin. Poin yang kedua, mengapa harus bertahan saat ada proses, saudara? Poin kedua adalah 1 Petrus 4 ayat 13 berkata begini, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Jadi poin kedua, mengapa harus bertahan saat ada proses, saudara? Poin kedua adalah agar iman bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Agar iman bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Alkitab berkata dalam 1 Petrus 4:13 diceritakan di sana bahwa kita harus bersukacita sesuai dengan bagian yang kita dapat dalam penderitaan Kristus. Apa itu penderitaan Kristus? Ketika kita mau membalas orang yang berbuat salah kepada kita tetapi kita tidak balas, nah itu menderita. Apalagi saudara, kalau kita menderita karena kita tetap bertahan, mempertahankan iman kita hanya kepada Yesus Kristus Tuhan, apapun keadaan kita, saudaraku semuanya. Amin. Jadi poin ketiga, saudaraku semuanya, mengapa harus bertahan saat ada proses? Poin ketiga adalah ada upah. Ada upah. Apa upahnya? Upah yang Tuhan sediakan bagi saya dan sobat Maestro adalah mahkota kebenaran. 2 Timotius 4 ayat 7-8 berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepada aku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Sobat Maestro,
2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Rasul Paulus berpesan kepada Timotius berkaitan dengan panggilannya saudara. Apa? Supaya Timotius maksud saya setia sampai kepada akhirnya. Dia berkata begini, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Jadi saya dan Sobat Maestro, apapun keadaan kita harus menjadi teladan bagi orang lain. Tentunya Roh Kudus akan memampukan saya dan saudara. Mengapa? Sebab Tuhan sudah menyediakan mahkota bagi setiap kita. Itulah upah bagi saya dan saudara yang setia sampai akhirnya nanti. Amin saudara, amin. Jadi apapun keadaan kita harus menjadi pribadi yang setia sampai akhirnya, supaya kita layak menerima mahkota itu saudara. Saya bacakan kembali 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Jadi kita harus memiliki iman yang kuat, memiliki iman setia sampai pada akhirnya. Jadi saudaraku semuanya, mengapa harus bertahan saat ada proses? Poin pertama, ada penyertaan Tuhan. Poin kedua, ada iman, agar iman bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Yang ketiga, ada upah. Amin, amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu, Roh Kudus yang tolong kami supaya kami tetap bertahan saat ada proses. Sebab ada penyertaan Tuhan, supaya iman kami bertumbuh dalam pengenalan akan Allah, dan ada upah yang sedang Tuhan siapkan bagi kami. Berkati Sobat Maestro dimanapun mereka berada. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin, amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom.